للدعاء والمؤمنين والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا ربا يا ربا يا ربا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا
قريب وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Nurul Yakin yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali menyambung tadabbur Quran, merenungi, memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah berikan kita pertolongan untuk bisa hadir di Masjid Nurul Yakin, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk beriktikaf hingga terbitnya matahari untuk berzikir melalui mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima dan memberikan kita pertolongan agar mudah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Boleh teman-teman mana Robi? Hah? Panggil sini semua. Cepat. Suruh sini pulang, sini. Urusan sebulan. Kamu sudah tahu. Dengan siapa? Siapa? Mana Robi dipanggil? Ya. Oh, tidak ada batas ya. Baik jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kepada tema renungan Al-Quran di seputar tiada takut, tiada sedih, hilang rasa takut, hilang rasa sedih dengan mengamalkan panduan-panduan suci Al-Quran. Sampai kita kemarin udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya? Ya 4, 3. Baik, sekarang nyambung kepada Al-Quran Suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat berapa? Ayat 262. Al-Baqarah ayat berapa? 262. Di antara kiat untuk meraih janji Allah, dengan Allah hilangkan rasa takut, rasa sedih, gundah gulana, termenung durga. Bahasa dulu ya. Termenung durga, gundah gulana. Ya. Kan begitu dulu. Kalau Rasma dengar apa namanya? Tapi mentai bokir itu ya. Ada apa kalau termenung durga? Apakah tersakitkan? Kan gitu. Baik, di surat Al-Baqarah ayat 262 Allah beritahukan di antara cara atau kiat untuk meraih la khaufun alaihim walahum yahzanun adalah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Nah ini dengan cara apa? Rajin berinfak, rajin berinfak.
Kemudian berinfak fisabilillah ini dengan catatan tidak merusak infaknya, tidak mengiringi infaknya dengan ungkitan dan menyakiti orang yang menerima. Jadi caranya gimana? Untuk mendapatkan meraih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun adalah senantiasa kontinu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan jangan mengiringi infaknya dengan ungkit-ungkit, nyebut-nyebut ya apa yang diinfakkan, dan orang yang menerima infak jangan diganggu, jangan sakiti. Baik, simple. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kita. Ya, Al-Qur'an memberitahukan kiat-kiatnya mudah-mudah, itu enggak ada yang sulit-sulit. Baik. Kemudian Quran surat Al-Baqarah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ayat 274, kiat untuk mendapat meraih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, rajin berinfak malam maupun siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, terlebih lagi apa? Di masa sulit. Kemarin sudah kita sampaikan tuh ucapan hikmah dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, asyadul a'mal itu salasa. Amal-amal yang paling berat itu ada berapa? Ada 3. Al-judu ma'al qillah, rajin berderma, senang bersifat loman, dibarengi dengan kondisi yang sulit. Ya, lagi pandemi, lagi sulit, ya, tapi mau tetap berbagi, bersifat loman pada orang. Yang kedua, al-wara fil khalwah atau al-wara ma'al hajah, bersikap hati-hati walaupun sedang mepet, sedang ada kebutuhan. Berhati-hati, wara, menjaga diri ketika sendirian. Dan yang ketiga, kalimatul haqqin inda man yukhafu wa yurja. Ya. Apa itu? Menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan kebenaran. Ya, di hadapan siapa? Pejabat, di hadapan aparat, dan juga di hadapan orang yang dia punya harapan dan kepentingan pada orang itu. Berat itu, Bang Komar? Berat. Baik. Alhamdulillah kemarin Buya ya di tengah aparat. Ya, hidup. Ada siapa? Dura, Ramil. Ya, Anda datang sini di Zohor dari Buya sama saya. Apa ini? Apakah mau bikin pernyataan? Tidak boleh bikin pernyataan jamaah, tarawih dan sholat. Alhamdulillah, walaupun ketaranya orang Batak. Ya, Zulkarnain, Rambe, orang Batak, sebel kan? Ya. Jadi alhamdulillah, ya, sama Buya diceramahin, saya bagian doain lah. Ya, pakai ya, baik. Hadiah. Kenyataan, gue bawa map ya. Waduh, kan? Kira bener. Kenyataan, kira bener dok, datang dok, dokumentasi. Salah kalau bikin kenyataan. Masalah ada teman Ustaz Bekasi, ya, bikin terawih, mau dimakan, dipanggil ke polsek, tertangkap, cuma bikin pernyataan. Ustaz PKM nggak boleh bikin salat jamaah, salat terawih. Kasihan. Alhamdulillah kemarin berkat Allah Subhanahu wa taala, apabila ceramahin, ya, mau nasihatin. Walaupun rombongan 3 mobil nanti pulang, ya, pada ya, mohon maaf Pak Kiai, masih banyak lagi ustaz yang mau datangin gitu ya. Terima kasih. Ini amplopnya, mapnya kosong, cuma amplop doang. Isinya saya nggak tahu tadi dia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau malam kalimat haqqin innaman yukhafu wa yurja, menyampaikan kalimat yang hak, yang benar, kebenaran di hadapan orang yang takutin dan di hadapan orang yang punya kita harapan dan kepentingan. Kalau saya ngomong benar, ntar nggak nyampe Pak, nggak dipenuhi tuh tantangannya. Nah, itu. Baik. Dah, ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 274, yaitu meraih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun,
dengan cara rajin berinfak di kala malam maupun siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ingat ya, Nabi udah kasih arahan bagi jamaah yang Allah. Ini perasaan Ustaz nyampein suruh infak mulu ini. Kalau saya lagi begini, kalau saya lagi nggak pandemik mah nggak apa-apa. Ini lagi pandemik Ustaz. Ya udah, kalau memang nggak bisa untuk berinfak buat orang lain, Nabi beritahukan apa kemarin. Kata Nabi, apa yang kita belanjakan untuk kebutuhan istri, rumah tangga, anak, maka itu adalah infak kita kepada Allah. Alhamdulillah deh. Islam mah nggak bikin susah. Kalau memang belum bisa bagi orang lain, bagi istri anak belum. Ya, baik. Berikutnya, di antara panduan Quran agar kita dapat meraih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, kemudian wa amilus shalihat, kemudian wa aqamus shalah, kemudian wa atauz zakah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ingat kemarin arti iman apa? Tunduk yang total, ya. Ketundukan yang total, al-id'an. Kemudian wa amilus shalihat, dan mau untuk beramal yang saleh. Apa makna yang saleh? Yang sesuai dengan panduan Al-Quran. Ailaikun. Yang ketiga, wa aqamus shalah, dan mau untuk menegakkan salat. Jemaah sekalian, harus paham ini. Paham ya? Ada beda iqamatus shalah dengan adaus shalah. Paham? Ada iqamatus shalah, ada adaus shalah. Ada. Itu biasanya kalau kita lagi baca usolli, fardu subhi, rakaataini, salat lagi berarti adaan. Oh ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada iqamatus shalah, ada namanya adaus shalah. Apa bedanya jemaah sekalian? Iqamatus shalah itu hasil dari adaus shalah. Saya ulang. Iqamatus shalah, menegakkan bangunan salat, itu hasil dari adaus shalah. Adaus shalah artinya menunaikan salat di tempat-tempat dalam waktunya, atau melaksanakan salat pada waktunya. Jadi ada shalah. Ini sekarang kita nih, barusan kita salat subuh, namanya kita sudah menyelesaikan adaus shalah. Iqamatus shalah hasilnya di luar salat. Paham nih jemaah? Dari mana dasarnya? Firman Allah Ta'ala, aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh. Ya, jadi hasil dari adaus shalah akan tampak setelah kita salat. Selepas salat, jika kita dapat mencegah nahi al-fahsya wal munkar, berarti kita sudah mendapatkan iqamatus shalah. Ingat, ya, selepas kita adaus shalah di waktiha, kita akan mendapatkan iqamah as-shalah. Baik, ketika kita Allahu Akbar, nih namanya adaus shalah. Kita madhabnya tenang, dan hadir, khusyuk, ya. Kemudian tidak koleh-koleh, kemudian baca yang bagus, ya. Kemudian subuh 2 rakaat, jujur kita laksanakan 2 rakaat, tuh, ya. Hanya berbincang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan tampak nih setelah kita sholat. Masih pasrah nggak? Kan Allahu Akbar. Kan ini, angkat tangan kita ngapain nih? Gambaran kita pasrah diri kepada Allah. Habis sholat, ada nggak kepasrahan diri kita kepada Allah? Tuh, paham ya? Dengan apa? Dengan aplikasinya berupa tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau itu tidak ada setelah sholat, kita berarti telah mendapatkan iqamatus shalah. Makanya Allah bilang nih, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal yang saleh, yang sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa aqamus shalah,
menegakkan bangunan salat. Wa atau zakah, membayarkan zakatnya. Membayarkan zakatnya. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dapat tuh kalau melaksanakan iman, amal saleh, iqamatus shalah, ita'uz zakah, maka kita akan mendapatkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Boleh paham ini? Boleh paham? Baik, sekarang kita pindah ke mana? Quran surah Ali Imran ayat 170. Ini dimulai dari ayat 169 hingga ayat 173 ini sebenarnya paketnya ini. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Jadi cara meraih la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yang berikutnya adalah dengan wafat fi sabilillah, mati di jalan Allah. Ya, mati di jalan Allah. Itu diantara cara meraih la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagaimana biar bisa mati di jalan Allah? Mati fi sabilillah, caranya diantaranya adalah senantiasa mengisi waktu dengan thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu, terlebih hadir di majelis Quran. Orang yang berangkat dari rumah di mana? Pondok Pinang. Rumah di mana? Di Ciputat. Rumah di mana? Andri mana rumahnya? Bang Mangga. Ya. Cibolga. Di mana rumahnya? Sulawesi. Ya. Datang ke mana? Ke Jakarta. Tujuannya thalabul ilm, mencari ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu. Mati di jalan, tabrak misalnya, waliyadzubillah. Ya. Maka itu orang mati di jalan Allah. Itulah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian paket ayat ini adalah diantara caranya untuk mendapatkan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, karena tadi kan mati dulu. Dan sekarang gimana biar gak mati? Kalau mati dulu udah ketahuan ya. Ini sekarang bisa rasain la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau nggak mati bagaimana? Yaitu dengan memperbanyak wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Senantiasa dawamin zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau yang saya dapat dari guru-guru, ulama-ulama, masyayikh kita, habaib-habaib kita, sebisanya setiap hari jangan kurang baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Berapa? 450 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, 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 hasbunallah ni'mal wakil. Nah, kalau orang melazimkan hasbunallah ni'mal wakil setiap hari, paling tidak 450 kali kata para ulama-ulama saleh kita, maka Allah akan berikan keberkahan berupa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berikutnya Quran surah Al-Maidah, Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun."
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Tidaklah kami mengutus para utusan, para rasul illa mubasyirin, kecuali tugasnya memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan balasan surga, wa mundhirin, dan memberikan peringatan pada orang yang durhaka kepada Allah dengan api neraka. Baik. Kemudian Allah katakan faman amana, siapa orang yang mau beriman kepada Allah, dia mau tunduk, mau bersikap loyal kepada Allah, wa aslaha. Nah ini lain nih. Tadi kan wa amila shalihan, ini lebih lagi nih, wa aslaha, melakukan perbaikan. Oh. Kalau saleh buat diri sendiri. Kalau aslah, muslih, itu buat orang lain. Dia memperbaiki dirinya dengan mengikuti Al-Quran, dan dia memperbaiki orang lain agar orang lain juga mau berpandu kepada Al-Quran. Itu namanya amanah wa aslaha. Kalau amila salihan, orangnya namanya saleh. Kalau aslaha, orangnya namanya muslih. Ya, namanya apa? Muslih. Tapi ingat ya, PR-nya kalau menjadi muslih, Allah gambarkan pada ayat berikutnya, walladzina kadzdzabu bi ayatina. Kalau mau menjadi seorang yang muslih, melakukan perbaikan kepada orang lain, siap-siap didustain, dimusuhin orang lain. Yang kayak begitu. Kalau nggak siap, udah jadi orang soleh aja dah. Enggak. Soleh buat diri sendiri. Kalau udah mau masuk menjadi aslaha, melakukan perbaikan, ngajak orang kebaikan, ngajak orang ikut Al-Quran, siap-siap dimusuhin, siap-siap didustain. Tuh, paham nggak? Ya, itu resikonya. Nanti kamu menjadi orang soleh, orang muslim. Orang muslim ya, kamu jadi siapa? Simbol kan? Kamu jadi orang soleh, orang muslim. Orang Sulawesi. Hah? Soleh aja. Soleh aja, orang muslim aja. Kalau udah siap berangkat ngaji, ya menurut ilmu harus siap menjadi orang yang muslim. Kalau orang muslim pasti soleh, enggak? Orang soleh belum tentu muslim. Itu begitu beda. Hadir. Baik. Berikutnya, jadi meraih apa? Meraihlah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di antaranya apa? Melakukan perbaikan. Berikutnya Quran surat Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa wahai anak turun Adam, saya Anda anak turun Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, apabila datang pada kalian utusan-utusan dari golongan kalian yang mereka yaqussuna 'alaikum ayati, menyampaikan, membacakan, menceritakan ayat-ayat Allah. Kalau ada seorang ustaz, dai, guru, muallim datang pada kalian bacain ayat-ayat Allah. Tuh. Tugasnya Rasul itu yatlu dan yakussu ayatillah. Tuh. Jadi kalau mau jadi pewaris para nabi, pewaris para rasul, mesti tugas utamanya menyampaikan firman-firman Allah. Paham hadir? Ini tugasnya para ustaz, para dai. Mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada firman, berpandu pada firman-Nya Allah, bukan ngajak kepada dirinya, bukan ngajak kepada golongannya, bukan ngajak pada mazhabnya, bukan, ngajak untuk orang kembali kepada Allah dan panduan sucinya. Nah, kata Allah, famanittaqa wa aslaha,
siapa orang yang bertakwa, yang mau bertakwa dan melakukan perbaikan. Dengar, mau bertakwa dan melakukan perbaikan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih yang akan menimpa dirinya. Jadi apa tuh? Berikut kuncinya yang mendapatkan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, bertakwa dan melakukan perbaikan buat orang lain, diri sendiri dan orang lain. Menjadi muttaqin, menjadi muslim. Tuh. Baik, ingat ya, siap-siap nih. Kalau ada ayat yang wa aslaha, pasti berikutnya walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Maksudnya lawannya orang yang suka melakukan perbaikan, melakukan islah, menjadi orang muslim itu lawannya mesti orang yang dustain ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri dari mengikuti ayat-ayat Allah. Baik, berikutnya Quran Suratul A'raf, udah jam 6, jadi baca sini aja. Sampai sini dulu aja, insyaallah taala. Mudah-mudahan ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengamalkan. Simpulannya ada berapa lagi dah? Udah berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 panduan Al-Quran untuk meraih la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sisanya 1, 2, 3, 4 lagi. Ya, 13 ayat yang bisa memandu kita kalau ingin meraih la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Takut fima huwa atin, sedih mimma huwa fat. Nah, ya. Kalau takut itu apa? Bima huwa at. Kalau yang sedih mimma huwa fat. Mudah-mudahan bermanfaat, terjaga dari afat, terlindung dari ahad. Ya, insya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Kamis, besok Jumat terakhir ya. Ya, Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan. Nanti malam biasa yang ada waktunya bergabung di Itikaf sama adik Adinda Hafidul Asad Abdul Hafid, dan juga malam takbiran, malam takbir ya, tetap ada sholat tasbih ya. Jam berapa? Jam 3 biasa sambil takbiran ya. Bedanya apa? Kalau malam-malam ganjil yang dibaca yang ulang-ulang adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Lama takbir diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu beda itu doang deh. Jangan lupa nanti nama orang tuanya dibawa tuh. Kalau takbir kan jam 3 habis sholat tasbih ya. Doa wahbah buat keluarganya ya. Jadi sholat qiyamul lail, sholat tasbih, tahlilan, terus subuhan, terus isrokan, terus idan. Nanti itu sarapan. Nanti itu sarapan. Jadi begitu ya. Insyaallah taala Allah berikan kita taufik, usia panjang dalam kebaikan ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita khususnya Buya Wadil Musalim, Allah berikan sehat afiat, taatilah taat Rasul, beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji, tapi mungkin nggak kapan lagi. Baik, jamaah sekalian bisa paham ya, kira-kira begitu. Insyaallah besok kita jumatan dan rencana yang sudah kita rencanakan kemarin bahwasanya hari Idul Adha, insyaallah tadi Ahad ya, bukan Sabtu nih. Insyaallah hari Ahad, karena sebenarnya udah mulai ada bulan tapi masih di bawah ufuk. Di Sabtu kayak belum sampai di atas ufuk, apalagi sampai sekian derajat ya. Nah, tapi insyaallah Ahad sudah dipastikan hari
Idul Fitr. Jadi insyaallah taala Ahad subuh kita sholat subuh di sini. Ibu boleh aja 30 ya? 30 insyaallah sih. Gambaran 30. Udah banyak yang memprediksi ini melihat kondisi bulan ya masih di bawah ufuk, jadi sepertinya 30 hari. Kan Allah bilang ya kalau walitukmilul iddah, kalau emang nanti ada belum ada mendung atau belum tampak, Allah suruh sempurnain 30 hari ya. Habis itu apa? Walitukabbirullah, bertakbir kepada Allah. Takbiran dah ya. Insyaallah taala yang rumahnya belum dicat dah. Yang bajunya belum digosok dah ya. Dodol belum diadorin belum? Ya. Ini boleh kapan-kapan ini tahun depan kayak atau gimana? Harus ada lagi nih Bang Bay. Madu dodol kayak zaman dulu. Dulu kan kuat ya, kalau benar-benar setengah matang tuh ambil colek daun ya. Sekarang udah kagak ada nih. Apa aja? Ya, di lapangan tuh. Masak kagak ada. Cuma yang masak ada ya. Iya. Itu juga walinya kan tembakau jadi susah jadinya. Kalau ada, kita bikin dah. Ya namanya kadang-kadang gini sama sekalian. Dengan modernnya zaman, itu orang banyak kangen kondisi zaman dulu. Sekarang jadi Haji Nawi nih, saya udah sekian tahun nih belum dapat capung. Capung? Iya. Ini dapat capung sini. Iya. Dengan capung sekarang. Bener-bener. Sekarang ada juga di Permenang dapat capung. Dengan capung. Susah nyari capung sekarang. Ya Allah, sedih banget ya. Kayaknya zaman dulu tuh enak bener ya. Lu masih ngokok kan? Lu masih ngokok. Iya mau dituit. Apa namanya? Gigi besar. Allah Akbar. Nah gitu ya. Jadi insyaallah taala kita hari Jumat Jabatan pulang kampung nggak? Nggak boleh. Dari KTP Jakarta apa Cirebon? Jakarta deh ya. Baik insyaallah taala Allah beri kemudahan. Ayo kita baca Fatihah wa Yasin. Innallahu taqabbal minnas shalah wa yastajib du'a wa ya'jil lana bil ijabah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi mujabah wal arwah walidina walidikum amwatina amwatikum amwatul muslimin jami' Allah taghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaskunul jannah ila hadratin nabi al-fatihah wa yasin.